Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah kisah dari Kak V @Miss Viola. Ilmu hitam ayah kandungku. Sebelum saya membacakan kisah ini selengkapnya, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaminallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini dia selengkapnya ilmu hitam ayah kandungku. Di kisah sebelum ini, aku sudah pernah cerita kalau aku dijual orang tua kandungku. Banyak yang tanya, entah itu temen yang tahu ceritanya atau followers dari Twitternya Kak V ya. Bahkan calon mertuaku juga. Pernah gak ketemu orang tua kandung atau setidaknya cari tahu? Pertama, aku belum pernah ketemu mereka. Kedua, aku gak mau ketemu mereka. Ketiga, aku sudah cari tahu tentang mereka sejak aku SMP dan gak pernah dapat jawaban sampai di saat meninggalnya papa angkatku. Bulan Juli tahun 2019. Dalam adat Tionghoa, jasad orang meninggal itu gak harus langsung dimakamkan. Biasanya disemayamkan di rumah duka sekitar 3-7 hari. Semuanya masih baik-baik saja sampai sehari sebelum papa dimakamkan. Malamnya keluarga papaku berseteru dengan keluarga mamaku. Perseteruannya, kupikir gak usah diceritain ya, masalah pribadi dalam keluarga. Akhirnya itulah kali terakhir kami ketemu papa, karena keluarga kami gak diizinkan lagi untuk datang atau bahkan ikut proses kremasi dan larung abu. Waktu itu papa dikremasi. Beberapa barang peninggalan papa yang berharga memang dibawa mama, dan itu jadi masalah baru karena keluarga mereka menuntut barang itu dikembalikan, sedangkan kami juga kasarnya menuntut hak kami sebagai istri dan anak. Singkat cerita, setelah dikremasi biasanya abu disemayamkan lagi, lebih kurang 3 hari. Sehari sebelum proses larung abu, buang abu ke laut. Aku ngerasa gak tenang di rumah, rasanya takut banget. Bukan karena rumah terasa sepi atau kosong, karena banyak sepupu dan tante yang nemenin aku dan mama. Aku gambarin denah rumahku biar teman-teman gak bingung ya. Itu ada di fotonya ya, dilihat dulu layar HP-nya ya. Jadi waktu itu aku udah tidur di kamarku. Karena kalau aku tidur tuh gak gampang kebangun. Aku santai aja tuh tidurnya. Sampai tiba-tiba kakak sepupuku, si Ana, tindihin badanku biar bangun. Bangun toh, itu loh suara apa itu? Kata si Ana. Apa sih suara apa? Gak ada apa-apaan. Ceduak. Anjir apaan itu? Kataku. Makanya kalau dikasih tahu tuh percaya gitu loh. Aku tadi lagi nonton TV, terus dari atas bunyi ngik-ngik, kayak suara ayunan kalau digoyangin itu loh. Kata si Ana. Mana ada ayunan di atas, Ci? Emang mama beli ayunan apa? Gondes, kan aku bilang kayak des, seperti. Tak pikir beneran punya ayunan, Ci. Ke atas gih cek, aku bawain senter nih. Sendirian banget nih, gak mau ah, kamu aja sana. Kataku pada Ci Ana. Nyik, nyik, ceduak. Mama, aku menjerit. Ojo ninggal aku sempak, jangan ninggalin aku. Ci Ana juga berteriak. Dari kamar aku langsung lari turun ke bawah sekencang-kencangnya karena kaget. Di bawah ada tanteku, Ime, sepupuku Ardi dan mama. Kaget karena aku teriak-teriak. Kenapa ya Ci? Kata Ardi. Di lantai 3 ada suara berisik, barang jatuh sama besi ngik-ngik. Ah, masa sih Vi? Suara apa itu? Ya nggak tahu, kalau kita tahu ya nggak panik, jawab Ci Ana. Lah, kenapa nggak dicek? Kalau maling gimana? Tanya Imi. Iya, kalau maling ya digebukin, kalau bukan maling mau gebukin siapa? Ya sudah, yuk cek aja, mama mengajak. Baru sampai lantai 2, suara itu muncul lagi. Kami yang kaget dan takut langsung rebutan buat turun ke lantai 1 dan inisiatif untuk manggil sopir kami yang rumahnya gak terlalu jauh dari rumahku untuk datang dan cek. Suara apa toh Ci? Lah kok sampai panik banget? Kata Pak Yusuf. Ya pokoknya cek aja Pak, kita gak ada yang berani naik, kata mamaku. Pak Yusuf naik ke lantai 2. Masih kedengaran suara ngik, ngik, ngik. Itu mungkin suara kawat jemuran Ci, kan udah agak kendor tuh. Waktu mau buka pintu yang menuju tangga ke lantai 3,
Tiba-tiba suara barang jatuh itu kedengeran lagi. Dan Pak Yusuf langsung bungkam, nggak bicara apa-apa. Dia langsung buka pintunya dan naik tangga. Sampai di tengah tangga, dia sorotin tuh senter ke arah jemuran. Gak ada apa-apa. Memang bener suara kawat jemuran. Tapi anehnya, gak ada angin yang cukup kenceng untuk bikin kawat itu bergerak cukup kencang sampai keluarin bunyi. Lampu senter Pak Yusuf masih nyala saat dia putar balik mau turun. Dan gak sengaja, lampu senter itu nyorot kaca yang ada di dekat tangga. Aku yang ada di belakang Pak Yusuf langsung kaget dan hampir jatuh waktu lihat ada sosok hitam besar bermata merah dan bertanduk di luar kaca. Yang aku lihat itu cuma kepala doang, tapi segede kaca itu. Bayangin aja, itu kaca lebarnya lebih kurang 1,5 meter loh. Tingginya dari lantai 2 ke lantai 3. Nggak tahu tuh berapa meter. Segede itu. Dan ternyata bukan cuma aku yang lihat, karena Ikme ternyata juga lihat dan mukanya langsung pucat parah. Kami langsung buru-buru turun ke lantai 1 dan ngumpul di meja makan. Ini pasti kiriman dari keluarga sana. Gak mungkin kalau mereka ndak main kayak ginian. Keluarga mereka kan dulunya suka nyembah setan, kata Ikme. Iya, apalagi barang-barangnya Om yang berharga masih di kita. Mereka pasti mau nakut-nakutin atau hancurin keluarga kita biar kita kasih, kata Ardi. Bisa jadi ya, tapi jangan mikir aneh dulu ya. Soalnya ntar takutnya gak kayak yang kita pikirin, jatuhnya malah fitnah, jawab Mama. Aku yang masih kaget dan gemetaran, gak bisa ngomong apa-apa. Karena aku yakin banget, sosok itu, sosok jahat, bukan ecek-ecek. Hari berikutnya, hari dimana Abu Papa dilarung ke laut. Gangguan ke rumah semakin menjadi-jadi. Mulai dari listrik mati, tapi cuma di rumah kami. Malam itu beneran gelap gulita di rumah. Kami cuma pakai penerangan lilin malam itu. Tapi aneh, waktu itu masih jam 8 malam dan kami udah ngantuk banget, sehingga kami ketiduran di ruang TV. Cuman ada satu lilin yang kami taruh di meja kaca. Sekitar jam 12 malam, aku dan yang lain kebangun karena sesak nafas dan engap banget. Bangun-bangun kaget dan panik karena ada 2 kursi dan 1 lemari plastik yang udah kebakar dan ruangan dipenuhi asap tebal. Karena panik dan kaget plus efek bangun tidur, kami jadi susah mikir, apalagi udah benar-benar dikepung asap. Cuma Ardi yang waktu itu dia inget ada pintu keluar di lantai 2 untuk menuju ke teras. Dia buka pintu itu dan asap langsung bisa keluar. Aku, Ardi dan Ciana langsung ke kamar mandi, ambil air untuk siram semua barang yang kebakar. Ikme dan Mama di teras teriak-teriak minta tolong. Beruntung api bisa dipadamkan. Tetangga-tetangga mulai berdatangan dan ngumpul waktu kami udah bisa turun ke bawah untuk cari udara seger. Semua tetangga berusaha nenangin, ngasih minum, ngasih handuk basah, dan ada beberapa bapak-bapak yang masuk ke dalam rumah untuk mastiin semua aman. Aku sama Ardi yang waktu itu masih bisa cooling down, tiba-tiba dengar suara ketawa yang gede banget dan rasanya menggema di telinga. Kami coba cari sumber suara, dan ternyata dari lantai 3 ada sosok itu yang ngintip ke arah kami. Kita ngungsi ke tempat Ko Freddy dulu aja ya. Aku udah telepon, ini kita mau dijemput, kata Ciana. Oke, segera suruh cepet aja, tukungku. Sesampainya di rumah Ko Freddy, kami pun menceritakan kronologi lengkap kejadian kebakaran itu. Ini udah kelewatan, gak mungkin ini gak sengaja. Lilin tuh di atas meja kaca dan ditatakin pakai piring beling. Ini pasti ulah keluarga mereka, kata Ikmi. Dan Ko Freddy pun menjawab, wes gini aja, kita panggil orang gereja untuk persekutuan di rumah, rutin seminggu sekali, biar dijauhkan dari yang jahat. Besoknya Mama mengundang pendeta dari gereja kami dan kelompok persekutuan Mama untuk adain persekutuan rutin mingguan di rumah. Setelah sebulan adain persekutuan, kondisi rumah mulai kondusif. Gangguan mulai berkurang, tapi kami tetap nggak berani tidur sendiri di sini. Setiap tidur selalu ngumpul di kamar Mama atau gelar kasur gede dan tidur rame-rame di ruang TV. Bahkan setiap mudik pun, aku yang kalau di Jogja selalu berani tidur sendiri
Setiap pulang gak berani tidur di kamar sendiri karena takut. Tanggal 14 September tahun 2019. Sudah 2 bulan sejak kepergian papa. Hari itu aku lagi capek banget karena kerjaan lagi gila, banyak banget. Kalau bisa gak dikerjain, aku gak kerjain itu. Pulang kantor sekitar jam 9 malam. Aku udah lemes banget. Pengennya langsung mandi terus tidur. Tapi di perjalanan dari kantor ke kos, aku ngerasa kayak ada orang yang ngikutin. Lebih tepatnya kayak ada yang ngintai. Dan itu terjadi selama seminggu penuh. Sampai aku ketemu satu temanku, Inggi, yang lagi ada dinas ke Jogja. "Kamu gak kenapa-napa kan, Vi?" tanya Inggi. Gak kenapa-napa, gimana Nggi?" "Iya, maksudku kamu oke kan?" "Iya, aku sih yes," jawabku. Aku udah lemes-lemesnya. Entah kenapa. Jadi mager ngomong banyak. Aku bener-bener kayak kehabisan tenaga. Padahal udah gak terlalu banyak kerjaan 3 hari itu. Dan aku setiap ngaca selalu ngerasa aku kelihatan kayak orang lain. Aku sempat mikir, aku salah makan apa kok jadi begitu mukanya? Atau kadang mikir, ini kenapa kok badanku gak enak gini? Mau sakit apa gimana ini? Kalaupun sakit, segerain aja lah biar segera sembuh juga gitu maksudnya. "Vi, kamu yakin gak ada apa-apa? Kamu mau ketemu adekku gak? Kamu aneh nih soalnya," usul Inggi. Atur Nggi." Kebetulan Nino, adiknya Inggi itu kuliah di Jogja. Dan malam itu lagi gak ada kerjaan. Jadi dia bersedia nyusulin kita ke salah satu coffee shop di dekat Seturan. Nino berkata, "Ya Tuhan Mbak Vi." Aku pun berkata gak jelas. Nino dan Inggi, apa sih maksudnya Vi? Kenapa sih? Kataku juga bingung. "Lah kamu itu kenapa kok malah nanya balik?" Mbak, kamu gak kerasa kamu diikutin?" kata Nino. "Aku cuma seminggu ini kerasa kayak ada yang merhatiin terus sih." "Emang ada yang ikut apa?" "Mbak, ini gak beres deh Mbak kayaknya. Dia kayaknya punya niat jahat deh Mbak." "Mbak, kamu beneran gak lihat apa-apa?" "Sumpah enggak no." Aku ambil cermin dari tasku dan ngaca. Jembut apa maneh iku? Tak pikir itu ada yang merhatiin tuh secret admirer apa gimana gitu. Jatuh cinta terpesona sama aku apa gimana? Lah kok setan lagi. Setan. Kok kamu ndak lihat sih Mbak? Ndak kerasa apa-apa mosok? Ini udah nempel setengah ke kamu loh. Udah masuk setengah. Jahat ini pasti Mbak, kata Nino. Yang aku dan Nino lihat itu perempuan mukanya rusak, pakai kebaya merah, jarik merah, selendang merah, disanggul rambutnya. Untuk informasi ya, warna merah di dunia perhantuan itu biasanya energinya negatif. Aku benar-benar speechless dan gak tahu ini makhluk dari mana. Niatnya apa kok bisa-bisanya aku sampai gak sadar dia udah masuk setengah ke badanku. Jadi yang selama ini aku lihat setiap ngaca itu dia, bukan aku. Tapi kok aku gak sadar. Karena sudah mulai terganggu. 4 hari setelah ketemu Inggi dan Nino itu, aku pulang ke rumah. Ambil cuti 5 hari dari kantor. Niatku adalah untuk ketemu guruku. Nggak mau disebutin nama dan identitasnya ya beliau. Untuk bertanya ini kenapa dan bagaimana. Waktu itu pikiranku arahnya ke keluarga papaku. Mungkin mereka masih mencari cara untuk menghancurkan kami dan kali ini melalui aku. Waktu ketemu guruku itu, aku cuma disuruh untuk cari tahu silsilah keluarga kandungku. Dan setelah itu kembali ke guruku lagi. Aku gak ngerti tujuannya buat apa, tapi akhirnya aku yain aja. Aku mulai nanya ke mamaku. Mamaku cukup kaget, tapi mama tetap kasih tahu. Vi, kalau kamu emang mau tahu, coba tanya Mak Yang. Mak yang tahu karena dulu yang nawarin kamu ke mama itu Mak Yang, kata mamaku. Mak Yang itu sepupunya nenekku. Sekarang usianya sudah hampir 92 tahun, tapi masih sehat banget. Mak Yang tinggal di Surabaya. Jadi, aku memutuskan untuk berangkat ke Surabaya malam itu juga naik kereta. Paginya aku dijemput Kim Sin, anaknya Mak Yang, di stasiun dan langsung meluncur untuk ketemu Mak Yang. Dan singkat cerita setelah ketemu, aku langsung to the point aja karena waktu cutiku cukup singkat. Kamu kenapa kok mau tahu? Tanya Mak Yang. Nggak apa-apa Mak, cuma penasaran saja. Sudah 27 tahun
Dan kamu baru mau tahu sekarang? Pasti ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kok, Mak. Cuma pengen tahu aja. Kan itu bagian dari kisah hidupku juga. Ibumu itu orang prostitusi, tapi jahat. Suka pakai susuk buat nyari pelanggan. Kalau ada yang dia suka, dia langsung pakai pelet biar orangnya nempel terus sama dia. Kalau uangnya udah habis, dibuang gitu aja. Dulu ada orang kaya dari Jakarta yang dia suka, tapi orangnya nggak suka karena tahu ibumu orang prostitusi. Jadi dia datang ke dukun mau minta orang itu dipelet. Dukunnya itu nggak minta uang, dia minta anak dari ibumu. Lah karena ibumu udah gelap sama harta, dia mau aja gituan sama si dukun itu, sampai akhirnya hamil. Dan anaknya itu ya kamu. Jadi dukunnya itu ya bapakmu. Ibumu tahunya anak ini mau dirawat sama si dukun, tapi ternyata kok ya enggak. Ibumu ngonangi, ngegap, dia lagi ngobrol sama demit. Katanya bentar lagi darah dagingnya, penerusnya lahir. Lah ibumu mungkin ya karena dia ya ndak tega, dia minggat, ndak mau anaknya dijadikan tumbal, atau malah jadi penerus dukun edan itu. Ndak sengaja ibumu nyampe depan rumah emak, udah mau lahiran itu. Mak bawa ke bidan. Lah kok ibumu tahu-tahu bilang suruh bawa pergi yang jauh arek iki. Mak waktu itu ya bingung. Akhirnya mak ngabari mamahmu dan mamahmu mau. Malam itu juga mamahmu berangkat ke Surabaya buat ngambil kamu. Ibumu terus minta 1,5 juta. Katanya mau minggat yang jauh juga. Sempet ketemu kamu dulu, kasih susu. Ibumu tuh cantik, Vi. Sayang wajahnya tak secantik hati dan perbuatannya. Paginya, mamah papamu sama kamu langsung pulang ke S lagi. Ibumu wes gak roh minggat ngendi, gak tahu minggat kemana, Vi. Begitu kata Mak Yang. Aku shock, kaku, gak bisa ngejawab apa-apa. Gak tahu harus nangis atau marah. Antara merasa sial karena lahir dari manusia-manusia bejat, dan merasa beruntung karena ditakdirkan untuk dididik dan dirawat orang baik-baik. Satu sisi merasa kalau ibu kandungku ternyata masih punya hati. Malam itu, aku tidur di samping Mak Yang dengan perasaan campur aduk. Gak bisa merem, karena selain masih lemes, tapi juga masih bisa bersyukur aku bisa hadir di keluarga ini. Paginya aku pulang ke S, dan langsung menemui guruku tanpa pulang ke rumah dulu. Karena ngejar waktu, supaya semua selesai sebelum aku balik ke Jogja lagi. Aku ceritain semuanya ke beliau. Guruku pun berkata, aku sebenarnya sudah tahu tentang kamu dan asal-usulmu. Tapi aku mau kamu cari tahu sendiri, supaya kamu gak merasa aku bohongi, atau cuma bikin cerita tidak jelas. Yang ikut ke kamu ini adalah makhluk yang dulu disembah bapak kandungmu, supaya dia dapat ilmu. Ilmunya ya untuk santet, pelet, dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang tidak seharusnya dikuasai manusia. Bapakmu butuh penerusnya. Dan walaupun kamu jauh dari dia, dalam darahmu ada darahnya. Makhluk ini bisa dengan mudah menemukan kamu. Ibumu sudah jadi makanan mereka. Dia sudah meninggal setelah melahirkan kamu. Dia pikir dia bisa pergi, tapi makhluk ini dan bapakmu cukup pintar untuk mencarinya. Dan bapakmu, karena dia marah, dia menyerahkan ibumu untuk jadi makanan makhluk ini. Bapakmu pun sudah meninggal, tapi makhluk ini masih hidup dan dia mencarimu supaya kamu meneruskan jalan bapakmu. Ini sih anjing banget, manusia berdebah, gak punya hati, gak punya otak. Kataku, jangan kepancing emosi. Yang udah berlalu ya biar berlalu. Sekarang kita harus bersihin kamu. Kita harus buang dia dan akhiri perjanjian antara bapakmu sama dia. Gila apa? Yang bikin perjanjian siapa? Yang repot siapa? Lagian kok baru sekarang dia nongol? Ya karena papa angkatmu sudah meninggal, Vi. Papa angkatmu punya penjaga yang ditakuti dia. Dia ndak akan berani-berani deketin kamu selama masih ada papamu. Sekarang papamu ndak ada, otomatis dia baru berani muncul. Terus ini sekarang gimana? Perjanjiannya aja kayak apa kita nggak tahu. Kataku, kamu kan bisa komunikasi sama mereka, Vi. Kamu ajak komunikasi dia saja.
Sana ke kamar belakang. Udah aku siapin tempat buat kamu meditasi. Aku jalan ke belakang rumah guruku dan masuk ke salah satu kamar yang memang diperuntukkan untuk meditasi. Aku berdoa dulu menurut agamaku untuk memohon perlindungan dan kekuatan untuk melawan roh-roh jahat. Setelah itu aku atur nafas, berusaha tenang, dan kosongkan pikiran. Aku coba fokus ke satu hal, sosok yang ada di aku. Nggak butuh waktu lama, ada satu sosok muncul dari belakang. Masih sosok yang sama, seperti yang aku lihat waktu itu. Berkebaya merah, jarik merah, selendang merah, rambut disanggul dengan wajah yang menyeramkan. Matanya merah, kulitnya keriput. Dari kakinya terlihat ada lendir-lendir kayak slime gitu, berwarna hitam, dan baunya amis darah. Dan di sampingnya ada satu sosok lain, perempuan juga. Dia nggak jalan atau melayang, tapi kayak merangkak. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, cuma sorot matanya aku masih bisa lihat. Sorot mata yang ketakutan dan kesakitan. Dari perawakannya, kelihatan kayak perempuan usia 30-an. Beberapa helai rambutnya dipegang sama sosok si perempuan merah itu. Kayak kalau kita lagi ngajak jalan-jalan anjing dipakein tali gitu. Entah kenapa tiba-tiba aku refleks berucap, "Ibu." Ternyata darah daging tidak bisa dipisahkan, kata si sosok perempuan berkebaya merah itu. Maksudnya, "Yo, ini ibumu nak, peliharaanku." Entah karena kasihan atau apa, aku nangis ngeliat dia digituin. Maumu apa? Awakmu, nyawamu, bapakmu ingkar. Sebagai gantinya kamu harus mati, harus jadi peliharaanku. Itu janji bapakmu. Seandainya dia tidak bisa ngasih kamu sebagai penerus yang mengurus kebutuhanku. Aku ndak ada sangkut pautnya dengan bapakku. Aku tidak mau jadi penerusnya atau jadi pengikutmu. Kalau kamu mau nyawaku, minta sama Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan aku, jawabku. Kurang dari sedetik dia mendekat ke aku, benar-benar bertatap mata. Tanpa dia nyentuh aku ngerasa kayak dicekik. Benar-benar rasanya kayak mau mati, karena udah hampir gak bisa dapat oksigen. Aku udah kayak mau pasrah. Kalaupun kudu mati saat itu, aku udah siap. Tapi kalau matinya kudu kayak gini, aku gak ikhlas. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku berusaha nutup tanganku untuk ambil posisi berdoa. Susahnya setengah mati, tapi aku gak kehilangan harapan. Sampai benar-benar tanganku tertutup rapat. Aku berdoa dalam hati. Aku fokuskan hatiku untuk memohon sama Tuhan, memohon perlindungan dan jauhkan aku dari iblis jahat ini. Di sela-sela doaku, aku samar-samar dengar suara orang lain. Enggak cuma satu, tapi kayak ada beberapa. Aku ngeh ada suara guru dan papa angkatku di situ. Fokus, lanjutkan doamu, kata guruku. Aku terus berusaha fokus dan tetap berdoa sampai aku bisa lihat iblis ini kesakitan. Dari ubun-ubunnya keluar asap. Sedetik kemudian ada api dari ubun-ubunnya. Aku tetap fokus dan berdoa. Di sampingku ada minyak urapan, semacam minyak yang sudah didoakan, dan air suci. Aku siram ke dia dan dia makin kesakitan. Aku terus berdoa sambil merem sampai aku ngerasa ada angin sejuk sedikit demi sedikit. Lama-lama hawa di ruangan itu jadi adem. Waktu aku buka mata, aku lihat di depanku juga ada guruku, lagi berdoa juga. Sesungguhnya perjanjian antara iblis dengan manusia itu tidak bisa dipatahkan, tapi bisa dimusnahkan dengan kekuatan doa. Saya bangga sama kamu. Kamu sekarang hebat, kata guruku. Hebat gimana guru? Enggak lah, kekuatan doa dan Tuhan yang hebat. Aku cuma manusia biasa yang terlahir cantik. Gak dijawab, cuma ditabok pakai sendal tuh sama guru. Dan sejak saat itu, aku jadi bisa kembali ceria. Walaupun jujur aku sebagai manusia biasa, aku masih nyimpan rasa sakit hati dan kecewa. Tapi sejauh ini aku merasa lebih lega dan beruntung sih. Dan sekian cerita kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau nggak serem tolong dimaafin ya. Ya, itulah kata Kak V. Dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih kepada beliau dan juga teman-teman yang sudah menyimak kisah ini.
Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.